Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bertemu kembali dengan Bu Farida di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Materi kita hari ini adalah penguasa dinasti Ayyubiyah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga bacaan Al-Fatihah tadi dapat memperlancar pembelajaran hari ini dan semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya, sudah kita pelajari khalifah-khalifah yang pernah memimpin dinasti Ayyubiyah adalah ada 9 orang khalifah. Namun yang akan kita jelaskan kali ini adalah 3 orang khalifah yang terkenal dari dinasti Ayyubiyah. Khalifah yang pertama yaitu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Lahir di Tikrit, Irak 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub, wafat di Damaskus tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Karir politik Salahuddin dimulai ketika masih muda. Pada usia 26 tahun, Salahuddin sudah bergabung dengan pasukan pamannya Asaduddin Sirkuh. Tahun 1169 Masehi, Salahuddin diangkat sebagai panglima menggantikan pamannya yang meninggal dunia. Tahun 1174 Masehi, Salahuddin berhasil menundukkan dinasti Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Khalifah yang kedua adalah Malik al-Adil Saifuddin. Nama lengkapnya Al-Malik al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Ayahnya Najmuddin Ayyub. Beliau adalah saudara Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Wafat Agustus 1218 Masehi. Pada tahun 1168 sampai 1169 Masehi, Al-Adil mengikuti Asaduddin Sirkuh pamannya melakukan ekspansi militer ke Mesir. Tahun 1169 Masehi dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di wilayah Kif, Mesir. Pada tahun 1174 Masehi menguasai Mesir atas nama Salahuddin. Tahun 1186 sampai 1195 Masehi ikut Perang Salib. Tahun 1192 sampai 1193 Masehi menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Dan Al-Adil pernah menjadi gubernur dan sultan. Itu adalah tadi sedikit biografi dari Khalifah Al-Adil. Khalifah terkenal yang ketiga dari dinasti Ayyubiyah adalah Malik Al-Kamil Muhammad atau lebih kita kenal dengan nama Al-Kamil. Nama lengkap beliau adalah Al-Malik Al-Kamil Nasiruddin Abul Ma'ali Muhammad. Ayahnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin atau Khalifah Al-Adil wafat tahun 1238 Masehi. Karir politiknya antara lain tahun 1218 Masehi memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib. Tahun 1219 Masehi hampir kehilangan tahtanya karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Tahun 1220 Masehi berselisih dengan saudaranya Muazzam. Tahun 1229 Masehi menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Raja Frederick II. Perjanjian ini adalah perjanjian yang sangat merugikan bagi kaum muslimin. Berikut ini akan saya jelaskan tentang penaklukan Baitul Maqdis. Kenapa adanya penaklukan Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis ini sudah dikuasai oleh kaum Kristen, di mana Raja Reginald de Chatillon, Raja Cork, menguasai Baitul Maqdis.
Akhirnya Salahuddin pada tahun 582 Hijriah memerangi Reginald de Chatillon Raja Kark dan Salahuddin mengumumkan jihad di semua penjuru negeri. Akhirnya yang kedua yaitu terjadi Perang Hittin. Apa Perang Hittin itu? Perang yang terjadi antara pasukan Salib melawan Salahuddin yang terjadi di sebuah tempat yang bernama Hittin. 3. Terbebasnya Masjidil Aqsa. Salahuddin dan pasukannya berjumlah kurang lebih 60.000 pasukan mengepung Yerusalem selama 40 hari dan membuat penduduk setempat tidak dapat berbuat apa-apa dan kekurangan bahan pokok dan makanan. Syarat-syarat perdamaian yang diajukan oleh Salahuddin terhadap pasukan Salib untuk membebaskan Baitul Maqdis. Yang pertama adalah penduduk Baitul Maqdis yang laki-laki harus membayar 10 dinar, 5 dinar bagi wanita, dan 2 dinar bagi anak-anak. 2. Orang yang tidak mampu membayar tebusan, maka menjadi tawanan perang. 3. Semua hasil bumi, senjata, dan rumah menjadi hak milik kaum muslimin dan orang-orang Kristen pindah ke tempat yang aman bagi mereka, yaitu kota Sur. 4. Siapa yang tidak mentaati syarat-syarat itu dalam jangka waktu 50 hari akan menjadi tawanan. Demikian tadi penjelasan tentang Khalifah dinasti Ayyubiyah dan pembebasan Baitul Maqdis. Sedikit akan saya ulas tentang pembebasan Baitul Maqdis. Kota Baitul Maqdis itu adalah sebelumnya kota kaum muslimin. Namun karena perang salib diambil alihlah kota Baitul Maqdis itu oleh kaum Kristen. Nah, karena Salahuddin tidak terima dengan hal itu, maka Salahuddin mengambil alih kembali kota Baitul Maqdis untuk kaum muslimin dan agar kaum muslimin bisa beribadah dengan bebas. Ada tugas untuk kalian, yaitu baca surat Al-Baqarah ayat 216 beserta artinya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.